Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis Tazkiyatun Nafas ini. Kita ingin sama-sama mentazkiyah diri kita, dan hal yang paling pokok dalam mentazkiyah diri adalah dengan iman. Iman yang bisa mentazkiyah diri kita tiada lain adalah iman yang mustaqim. Hanya iman yang mustaqim yang bisa membuat kita tertazkiyah. Dan kemarin kita sudah sampaikan ada 5 mim langkah yang kalau kita melakukannya akan membuat iman kita menjadi iman yang mustaqim. 5 mim itu yang pertama paling pokok. Hal yang paling penting di dalam iman itu adalah sejauh mana kejujuran kita di dalam bermuahadah, yakni menepati janji kita kepada Allah. La ilaha illallah itu ada janji di situ untuk hanya mengilahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, satu-satunya yang segala-galanya dalam hidup kita. Nah, muahadah ini implementasinya harus terus dimuhasabai. Maka sudah tepat. Yang kedua adalah muhasabah. Dari muhasabah itu pasti kita akan menjumpai diri kita banyak kekurangan. Nah, kekurangan itu yang kemudian harus dimuaqabai. Muaqabahnya adalah menghukum diri dengan taubat, dengan tidak lagi mengulang. Nah, untuk betul-betul taubat tidak lagi mengulang, butuh muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan semuanya ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dengan mujahadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi inti dari iman sekali lagi adalah muahadah, memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara soal muahadah, bicara tentang iman, siang hari ini kita ingin secara khusus sinau urip marang wit, belajar hidup kepada pohon. Jadi siang ini Ustadz yang menyampaikan kepada kita sebenarnya adalah Ustadz Wit. Wit siapa? Ya Wit, enggak Wit siapa? Ya, jadi kalau ada yang nanya siapa yang ngisi, jangan bilang Pak Satwari. Yang ngisi Ustadz Wit. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pohon adalah salah satu guru terbaik untuk hidup kita. Dan sebenarnya kalau kita pengen belajar banyak tentang hidup, guru terbaik adalah alam. Guru terbaik adalah alam. Alam itu banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi hidup dan kehidupan kita. Tidak hanya dari pohon, kita juga bisa belajar dari air, bisa belajar dari awan, bisa belajar dari tanah. Sehingga kalau mau dikata, guru kehidupan kita banyak. Sebanyak apa yang ada di alam. Jadi kalau kita ditanya, Pak, guru
Bapak selama hidup ini berapa? Kayaknya ribuan deh. Bener nih ribuan. Emang nyantri di mana aja? Ribuan gitu gurunya. Guru saya banyak. Ada pohon, ada daun. Daun itu bisa menjadi guru. Ya, tebu, wah itu banyak sekali pelajaran. Kelapa juga. Nah, termasuk siang ini kita ingin belajar banyak dari pohon. Memang pohon ngajarin apa? Ngajarin sesuatu yang sangat prinsip, sangat fundamental ya, bagi kehidupan kita. Mari sejenak kita melihat pohon. Pohon itu kan ada unsur pembentuknya. Hal yang paling mendasar dari pohon adalah akar. Ya, di atas akar ada batang. Iya, ada batang. Dan yang namanya batang pohon itu jumlahnya berapa? 1. Nggak ada pohon batangnya 2, itu nggak ada. Kalau ada pohon batangnya 2 itu pasti bukan batang, itu cabang, atau paling tidak 2 pohon. Yang namanya pohon batangnya pasti cuma 1. Nah, di atas batang ini tumbuh dahan, cabang. Ya, di dalamnya ada ranting. Ya, cabang, dahan, ranting. Ya, itu setelah batang. Nah, di atas dahan, cabang, dan ranting ini akhirnya tumbuh daun. Iya, daun. Begitu tumbuh daun, selanjutnya yang keluar adalah buah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pohon. Dan kalau pohon ada buahnya begini kan, semua orang pasti suka, ya, semua orang pasti senang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kita. Kita hidup ini harus seperti pohon. Nah, kalaulah kita hidup harus seperti pohon, ya, ada akarnya, ada batangnya, ada dahan atau cabang, ada daun, dan ada buah. Nah, pertanyaannya, akar dalam kehidupan kita itu apa? Akar dalam kehidupan kita tiada lain adalah ma'rifatullah. Inilah akar kehidupan kita, mengenal Allah. Siapa yang hidup tidak mengenal Allah, maka seperti pohon tanpa akar. Pohon kalau nggak ada akar namanya apa? Patok, bukan pohon. Dia udah berubah nama. Walaupun sebenarnya wujudnya itu batang pohon. Kalau udah nggak ada akarnya, orang tidak akan lagi menyebut batang, tapi sudah berubah menjadi patok, menjadi tiang. Jadi akarnya adalah mengenal Allah. Nah, di atas akar ini tumbuh batang. Apa batang kehidupan kita? Aqidah. Iya. Kuatnya aqidah. Yang kuatnya aqidah ini diwujudkan dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Dalam bentuk seperti batang. Batang jumlahnya 1. Maka seseorang hanya akan dikatakan akidahnya lurus, akidahnya benar kalau dia mentauhidkan Allah. Nah, di atas batang kehidupan bernama akidah muncul dahan, cabang, ranting. Namanya apa? Iman. Jadi iman dalam kehidupan kita itu posisinya adalah cabang di dalam pohon kehidupan kita. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut kalau iman itu seperti cabang. Bahkan Rasul menyebut angkanya. Iman itu punya 70-an cabang. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi itu posisi iman, posisinya cabang. Nah, di atas cabang muncul daun. Nah, apa nama daunnya? Daunnya adalah amal. Tentu saja amalnya adalah amal salih.
Karena itu sebagaimana daun harus nempel di cabang, maka amal soleh juga harus nempel ke iman. Ya, makanya antara iman dengan amal soleh itu menyatu. Jadi kalau ada orang yang dia beramal soleh tapi nggak pakai iman, itu seperti daun yang terpisah dari cabangnya. Kalau ada daun terpisah dari cabang, itu daun asli atau daun palsu? Daun palsu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daun itu posisinya adalah amal salih. Dan yang namanya daun di pohon itu jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak. Maka bukankah jumlah amal salih juga banyak? Kalau iman kan cuma cabang-cabang tadi. Tapi kalau daun, itu jumlahnya banyak. Amal soleh itu kan kalau kita mau hitung banyak. Nah, pohon kalau banyak daunnya, orang pasti akan mengatakan itu pohon yang subur. Yang kalau kita ada di bawahnya berteduh, itu nyaman. Karena itu pohon yang rindang itu meneduhkan. Maka ciri orang yang amal solihnya banyak, itu hidupnya meneduhkan orang lain. Dia sendiri teduh dan dia bisa meneduhkan orang lain. Kita kalau di bawah pohon yang rindang kan teduh. Maka kalau kita berdekat-dekat dengan orang soleh kan rasanya juga ikut teduh. Nah, di atas daun ini tumbuh buah. Apa nama buahnya? Buahnya tiada lain adalah akhlak. Buahnya tiada lain adalah akhlak. Dan buah ini adalah puncaknya. Inilah yang ditunggu, inilah yang diharapkan. Maka kalau seandainya ada orang amal salihnya banyak sekali amal salihnya, tapi akhlaknya jelek, akhlaknya enggak ada, maka ini ibarat pohon mangga, daunnya rindang, rimbun, tapi nggak ada buahnya. Ini udah 5 tahun nih, udah hampir 10 tahun kok nggak juga keluar buah, padahal rindang. Enaknya pohon mangga seperti ini diapakan? Ditebang ya. Malah susah ini, tebang aja lah. Iya. Maka kalau seandainya ada orang amal solehnya banyak sekali, tapi akhlaknya jelek, ini orang enaknya diapain? Masa ditebang nih? Jangan nih, dibuat supaya buahnya keluar. Nah, kalau kita melihat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kehidupan kita harus mulai dari apa? Kehidupan kita harus kita mulai dari mengenal Allah. Inilah akar kehidupan kita. Siapapun kita harus memulai hidup ini dari ma'rifatullah. Apa itu mengenal Allah? Mengenal Allah. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Mengenal Allah itu utuhnya adalah dari 3 sisi. yakni mengenal Allah sebagai Rabb, mengenal Allah sebagai Malik, dan mengenal Allah sebagai Ilah. Ini kita temukan di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, Allah menyebut dirinya di surat An-Nas ini dengan sebutan Rabbin nas, Malikin nas, dan ilahin nas. Berarti memang kita harus mengenal Allah dari 3 sisi ini. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, dan Allah sebagai Ilah. Sebenarnya sama ya, kalau dalam secara bahasa saja kita mengenali seseorang itu kan dari berbagai sudut ya. Kita harus mengenali orang dari jabatannya kan, mengenali orang dari asal usulnya. Dan mengenal Allah itu Rabb, Malik, dan Ilah.
Yang pertama, mengenal Allah sebagai Rabb. Kalau kita betul-betul mengenal Allah sebagai Rabb, maka kita mengenal Allah itu pertama Al-Khaliq, yang menciptakan semua yang ada. Kalau kita betul mengenal Allah itu Al-Khaliq, maka setiap kali kita melihat apapun membuat kita ingat Allah. Lihat daun, Allah yang menciptakan. Lihat batu, ini Allah yang menciptakan. Ya, lihat awan, Allah yang menciptakan, Al-Khaliq. Yang kedua, mengenal Allah sebagai Al-Mudabbir, yang mengatur. Yang mengatur kehidupan. Ya, Allah menciptakan wajah, dan Allah mengatur wajah kita, enggak Bapak Ibu? Ya. Salah satu bentuk wujud mudabbirnya Allah adalah Allah ciptakan wajah kita berbeda. Dan bedanya beda jauh atau beda dikit? Ini kan beda jauh semua. Walaupun ada mirip-mirip, itu jarang. Rata-rata emang beda. Itu bagian dari al-mudabbirnya Allah. Sebenarnya kalau mau, Allah bisa nggak menciptakan kita wajahnya sama? Apa susahnya? Tapi kan kita bisa bayangkan ya, kalau wajah kita semuanya sama, tiap hari diumumkan anak hilang. Iya, susah sekali kehidupan ini. Subhanallah, Allah mengatur, Al-Mudabbir. Ya. Ada rambut alis, ada rambut kepala. Jarak keduanya berapa kilo, Pak? Nggak sampai kilo ya, cuma berapa senti kan, alis dengan rambut kepala. Tapi tumbuhnya sama nggak? Kok bisa nggak sama ya? Berarti ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kebayang kalau rambut alis tumbuhnya sama dengan rambut kepala, ya Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di jagat raya ini kan ada miliaran bahkan triliunan bintang kan? Kok nggak ada tabrakan? Allah yang mengatur. Yang ketiga, mengenal Allah sebagai Rabb berarti mengenal Allah sebagai Ar-Raziq, yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki. Ya guys, sekarang ini kita bisa bernafas dengan mudah, dengan gampang. Iya, nafas kita kan alami ya, nggak perlu pakai kita meniatkan gitu ya. Enggak, udah otomatis jalan sendiri. Itu rezeki yang luar biasa. Bayangkan kalau seandainya untuk bernafas itu kita harus betul-betul menyengaja, sebagaimana Bapak Ibu menyengaja bikin laporan kan. Wah, itu nggak bisa kerja ini. Mau nulis sebentar, saya tarik nafas dulu gitu. Ya, mau ngambil sesuatu sebentar, saya hembus nafas dulu gitu. Kita bisa bernafas sambil apapun. Itu rezeki yang tiada terkira. Belum lagi nggak kena cas. Kebayang kalau satu tarikan nafas ya, kena cas. Nggak usah banyak-banyak lah, Rp1 aja satu tarikan nafas itu, ya Allah. Gaji Bapak Ibu habis itu buat bayar oksigen. Itu rezeki yang tiada terkira. Dan yang terakhir, mengenal Allah sebagai Rabb berarti mengenal Allah sebagai Al-Murabbi, yang membimbing, yang menggerakkan kita untuk selalu dalam keadaan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang membuat kita ada di sini, ini bimbingan siapa? Allah. Kalau bukan karena digerakkan oleh Allah, bisa jadi kita ada di tempat yang lain. Nah, ini yang pertama, mengenal Allah sebagai Rabb. Berarti mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Raziq, dan Al-Murabbi. Kalau betul-betul kita mengenal Allah sebagai Rabb dengan 4 rincian ini, maka pengaruhnya apa bagi kita Bapak Ibu? Pengaruhnya, dan ini pasti, kita pertama akan merasakan keagungan Allah. Betapa Allah luar biasa menciptakan jagat raya yang Masya Allah, menciptakan air.
menciptakan udara. Itu membuat kita betul-betul merasakan betapa Allah itu Maha Agung. Yang kedua yang kita rasakan apa? Kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Yang sering kita sampaikan, Bapak Ibu kebayang nggak kalau seandainya Allah menciptakan kita sepasang kaki, tapi di kaki ini nggak ada lutut? Ya Allah. Jadi lutut saja ini udah kebaikan Allah yang luar biasa. Nggak kebayang kalau nggak ada lutut ya. Punya rumah ada tangganya susah ya. Naik tangga nggak pakai lutut, turun lebih susah. Jadi ini betul-betul kebaikan Allah. Sehingga kalau kita betul-betul mengenal Allah sebagai Rabb, kita akan merasakan keagungan dan kebaikan Allah. Nextnya apa Bapak Ibu? Nextnya akan tumbuh di dalam diri kita rasa ta'zim dan mahabbah ke Allah. Ta'zim ke Allah, mahabbah ke Allah. Jadi kalau sampai ada orang kok nggak punya rasa mahabbah kepada Allah, kita nggak tahu itu hatinya terbuat dari apa. Tapi paling tidak berarti dia tidak mengenal Allah dengan baik. Kalau mengenal Allah dengan baik, pasti ta'zim, pasti mahabbah. Itu mengenal Allah sebagai Rabb. Yang kedua, mengenal Allah sebagai Malik. Malik artinya raja. Mengenal Allah sebagai Malik itu ada dua. Pertama, berarti Allah itu Al-Malik, yang memiliki semua yang ada, termasuk kita. Dan dengan kita mengenal Allah sebagai Al-Malik, kita merasa saya ini nggak punya apa-apa. Siapa sih saya? Allah yang memiliki semua yang ada dalam kehidupan ini. Yang kedua, mengenal Allah sebagai Malik berarti mengenal Allah sebagai Al-Hakim, hakim kehidupan, yang menentukan hukum dan hukuman. Yang menentukan hukum untuk manusia itu Allah. Yang menentukan hukumannya adalah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita betul-betul mengenal Allah sebagai Malik, maka yang muncul apa? Yang muncul dua. Dua itu, yang pertama kita merasakan adilnya Allah. Merasakan adilnya Allah. Pertama, adil dalam soal Al-Malik. Allah memiliki semuanya. Tapi kan Allah bagi-bagikan dalam bentuk rezeki. Pada prakteknya, ada nggak yang oleh Allah rezekinya dilebihkan? Ada. Ada nggak yang rezekinya dikurangkan? Ada. Itu sebenarnya mencerminkan adilnya Allah, bukan Bapak Ibu? Ya. Itu mencerminkan adilnya Allah. Kalau adil gimana? Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu bagian dari adilnya Allah. Kebayang kalau seandainya Allah menunjukkan kekuasaannya, dan Allah pasti bisa. Allah buat semua orang kaya. Hartanya minimal 10 miliar. Kira-kira kalau mau beli sayur, ada nggak yang jual? Nggak ada orang jual sayur. Rumah bapak, ibu bocor gitu, nyari tukang ada. Kan susah kehidupan. Susah kehidupan. Jadi adanya kaya, adanya miskin adalah wujud adilnya Allah. Iya. Nah, Al-Hakim juga sama. Dalam hakimnya Allah kan Allah adil. Allah itu hakim yang adil. Apa wujud adilnya? Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Itu kan adil. Nah, di sisi yang lain, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita juga melihat betapa Allah itu bijaksana. Wujud bijaksananya apa? Allah lebihkan rezeki seseorang, Allah kurangkan rezeki yang lain. Tapi Allah bijaksana. Allah suruh, Allah perintah yang kaya untuk membantu yang miskin. Itu kan bijaksana. Dalam bahasa gampangnya kan, wahai fulan, kamu aku buat kaya, tapi aku amanahkan kepada kamu kekayaan ini bagi kepada yang kurang kaya. Aku buat engkau kaya karena engkau bekerjanya sungguh-sungguh. Tapi ingat, kalau engkau kaya, kamu harus berbagi. Itu kan menunjukkan bijaksananya Allah dalam soal harta.
Dalam soal hukum, Allah bijaksana nggak Bapak Ibu? Bijaksana. Apa wujud bijaksananya? Mengampuni dosa orang yang bertaubat. Itu kan bagian dari bijaksananya Allah. Kita, kalau ada orang berbuat salah dan dia minta maaf, itu langsung dimaafkan atau mikir-mikir dulu? Kalau bijaksana kan langsung dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Nah, kalau betul-betul kita mengenal Allah itu adil dan bijaksana, maka nextnya apa? Nextnya akan muncul pada diri kita khauf dan raja. Khauf itu dari adilnya Allah. Orang kalau yakin Allah itu maha adil, Bapak Ibu, justru takut. Loh kok takut? Iya. Terutama di dalam soal melakukan keburukan. Kalau Allah betul-betul menggunakan sifat adilnya, orang seperti kita ini Bapak Ibu pantasnya masuk surga atau masuk neraka. Itu kalau Allah betul-betul adil. Hitam ya dinilai hitam, putih dinilai putih, terus ditimbang. Kira-kira lebih berat mana? Lebih berat buruknya kan? Kalau lebih berat buruknya, Allah menggunakan keadilannya, orang-orang seperti ini kemana dulu? Masuk neraka dulu. Tapi kita tahu Allah itu bijaksana. Nah, bijaksananya Allah inilah yang kemudian menumbuhkan roja, harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, yang ketiga, mengenal Allah sebagai ilah. Nah, kalau mengenal Allah sebagai ilah, Bapak Ibu, berarti mengenal Allah sebagai al-marghub, satu-satunya yang dicintai. Yang kedua al-marhub, satu-satunya yang ditakuti. Dan satu lagi al-ma'bud, satu-satunya yang disembah. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kalimat tauhid menggunakan kalimat ilah. La ilaha, bukan la robba, bukan la robba illallah, bukan pula la malika illallah, tetapi la ilaha illallah. Nah, dari tiga makna ini berarti waktu kita mengatakan la ilaha illallah, itu sama dengan kita mengatakan tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Wala marhuba illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Wala ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti apa pengaruhnya? Dua. Pertama, tajrid. Apa itu tajrid? Tajrid artinya menghanyakan Allah dalam kehidupan. Menghanyakan Allah itu tajrid. Enggak kenal yang lain, pokoknya hanya Allah. Hanya Allah satu-satunya yang saya sembah, satu-satunya yang saya cintai, satu-satunya yang saya takuti, hanya Allah. Hanya Allah. Dan satu lagi, karena hanya Allah, ya udah. Kita betul-betul mengesahkan Allah. Karena mengesahkan Allah itu yang mentajridkan Allah. Hasilnya dari tajrid dan tauhid ini apa Bapak Ibu? Hasilnya kita akan menjadi orang yang khusyuk dan khudu' kepada Allah. Apa itu khusyuk dan khasyah? Khasyah dan khudu'. Khasyah dan khudu' maknanya adalah rasa yang membuat hati kita luluh dan tunduk di hadapan Allah. Jadi khasyah ini yang membuat hati kita ini luluh. Jadi kalau sudah di hadapan Allah itu luluh. Makanya kenapa di Quran Allah menyebut orang yang beriman itu hatinya tergetar ketika nama Allah disebutkan, luluh. Khudu' berarti tunduk. Udah nggak bisa berbuat apa-apa kalau sudah di hadapan Allah itu kecuali hanya tunduk. Ya, mengikut apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah pengaruh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah menjadikan di dalam diri kita ini ada 6 bahkan ya. 6 sifat yang sangat mulia. 6 itu apa Bapak Ibu? 6 itu tiada lain adalah ta'zim, mahabbah, raja, khauf, khasyah dan khudu'.
Jadi ini buah dari mengenal Allah. Ada 6. Yang kalau 6 rasa ini ada pada diri kita, inilah yang kelak nanti akan menumbuhkan akidah yang lurus. Menumbuhkan akidah yang lurus. Akidah itu kan artinya ikatan, yang membuat hidup kita betul-betul terikat dengan Allah. Sebenarnya yang membuat hidup kita terikat dengan Allah itu apa? Ya 6 hal ini. Karena di hati kita ada ta'zim, ada mahabbah, ada raja, ada khauf, khasyah dan khudu'. Itu hidup kita tidak akan terikat dengan Allah. Nah, terikatnya namanya aqidah. Sebagaimana batang itu terikat nggak dengan akar? Ya, kalau ada batang terlepas dari akar, sekali lagi itu bukan batang namanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah sebenarnya yang namanya aqidah. Jadi aqidah itu aslinya adalah rasa ta'zim, mahabbah, raja, khauf, khasyah dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari aqidah seperti ini tumbuhlah yang namanya iman. Tumbuhlah yang namanya iman. Bapak Ibu, ketika kita ditanya apa beda akidah dengan iman dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan, kita kadang suka bingung. Iman ini kan harus diimplementasikan. Apa wujud implementasinya? Ya, wujud implementasinya saya amal salih. Tapi ada nggak orang yang beramal baik tapi bukan karena iman? Kalau betul karena iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu harus nempel pada apa? Pada semua yang kita lakukan. Pada semua yang kita lakukan. Jadi kata kita memandang apa itu harus ada iman yang ikut. Nah, iman yang seperti ini hanya akan tumbuh dari akidah. Jadi kalau iman tapi nggak ada akidahnya, ya seperti dahan yang terlepas dari batang. Terakhir, dan ini ingin menegaskan sebenarnya bagaimana kita mengimplementasikan akidah dan iman. Iman kita tahu secara bahasa artinya percaya. Tapi sebenarnya hakikat iman itu apa Bapak Ibu? Hakikat iman ada 3. Pertama, tasdiq bil jinan, membenarkan dengan hati. Tasdiq bil jinan, membenarkan dengan hati. Yang kedua, iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Dan terakhir, amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ini yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah perlu kita fahami secara nyata. Bapak Ibu pernah dengar azan? Ya, iya, saya nggak dengar kan, soalnya saya yang azan. Ya walaupun dia yang azan kan masih didengar juga. Waktu kita mendengar azan, pakai iman nggak kita mendengarnya? Ya pakailah. Kalau pakai iman, wujud tasdiq bil jinannya apa? Wujud iqrar bil lisannya apa? Wujud amal bil arkannya apa? Kan harus terimplementasikan, karena memang iman itu unsurnya ada 3. Karena itu sangat mungkin ada orang yang dengar adzan tapi nggak pakai iman. Kenapa? Bisa jadi karena bingung ya, iya gimana mengimplementasikan nilai-nilai iman ini dalam kehidupan. Semua sebenarnya sangat tergantung pada sejauh mana akidah. Orang kalau akidahnya bagus, imannya bagus. Tapi kalau akidahnya lagi nggak bagus, imannya ikut. Karena itu kalau ada istilah iman naik turun, sebenarnya yang naik turun apa? Akidahnya. Ta'zimnya ngepasti lagi turun, imannya otomatis turun. Mahabbah kepada Allahnya turun, ya imannya ikut turun. Rojanya lagi turun. Kenapa? Lagi dapat bonus nih akhir tahun. Mencapai target nih. Wah. Roja ke Allahnya turun. Ya udah imannya ikut turun.
Nah, karena itu berarti sebenarnya kuncinya ada pada akidah dan implementasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambarannya kita temukan pada anak ke orang tua. Anak ke orang tua. Yang namanya anak ke orang tua, ada rasa ta'zim enggak? Ada. Ada rasa mahabbah? Ya. Kalau anak nggak ada mahabbah ke orang tua, itu anak bermasalah. Ada roja nggak anak ke orang tua? Ada roja? Ada. Ya, kalau dia belum masih sekolah kan rojanya jelas itu, uang sakunya dibanyakin. Itu roja anak ke orang tua. Ada khauf? Jelas. Iya, takut dia tidak dapat ridha. Khasyah? Hati luluh di hadapan orang tua? Ada? Ada. Aslinya ada. Buktinya ada. Kalau sampai ada anak yang hatinya tidak luluh di hadapan orang tuanya, maka akan dibuat luluh pada saat orang tuanya meninggal. Betul? Ya. Pada saat orang tuanya meninggal pasti dia luluh. Dan yang terakhir, anak kan dia pasti khudu' kan, pasti tunduk. Nah, ini ceritanya ada anak yang betul-betul memiliki keenam unsur ini ke orang tuanya. Anaknya kuliah di Jogja, bapaknya tinggal di Sukabumi sana. Ya. Nah, tapi pada suatu saat si anak ini pas mau sholat zuhur di masjid kampus, dia ngelihat ada satu mobil yang membuat dia tercengang. Oh, kok mobil ini ada di sini? Dia lihat ada mobil yang sangat dia kenal, yaitu mobil bapaknya. Dan letternya bener nih, F ini nggak salah. Ketika si anak melihat mobil itu, mungkin nggak perasaannya biasa-biasa aja? Mungkin? Enggak. Pasti dia akan tertegun kan? Kok mobil bapak ada di sini? Berarti bapak ada di sini. Tercetus kalimat, berarti bapak ada di sini. Rasa waktu ngelihat mobil, kok mobil ada di sini? Itu namanya tasdiq. Iya, kalau dalam bahasa imannya itu namanya tasdiq. Kok mobil bapak ada di sini? Ada ikrar. Dan setelah itu ada amal enggak? Apa amalnya? Amalnya kan nyari. Betul? Nyarinya sampai ketemu atau enggak sampai ketemu? Kalau seandainya enggak ketemu, mungkin enggak si anak ini, udahlah, enggak ada, pulang aja. Mungkin enggak akan. Kalaupun dicari enggak ada, apa yang dilakukan anak? Nungguin di mobil kan? Ya. Dan begitu ketemu orang tuanya, apa yang akan dia lakukan? Sebuah amal biasa atau luar biasa? Bukan amal biasa kan? Menyalami dengan penuh rasa cinta, rasa rindu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si anak bisa seperti itu? Karena dia punya 6 rasa ini. Kebayang kalau anak itu nggak ada rasa ta'zim ke orang tuanya, nggak ada mahabbah, nggak ada roja, khauf, khosyah dan khudu'. Terus lihat mobil bapaknya. Begitu lihat mobil bapaknya, kira-kira yang muncul pada anak apa? Bapak Ibu, sebenarnya itu hubungan antara akidah dengan iman. Semua sebenarnya sangat tergantung pada akidah. Sejauh mana 6 unsur ini ada dalam diri kita. Kalau ada, waktu kita dengar azan, ada rasa nggak di dalam diri kita? Rasanya apa? Ya azan lagi. Kalau muncul begitu berarti tandanya apa? Dia nggak punya ta'zim. Kalau punya ta'zim dah langsung, ini kan panggilan Allah. Itu udah perasaannya hanyut itu dalam panggilan azan itu. Kenapa? Karena tahu itu panggilan Allah. Nah, hanyutnya perasaan itu wujud dari tasdiq bil jinan. Bisa jadi kemudian lisan mengucapkan alhamdulillah. Dan setelah itu ada amal. Ya, apa amalnya? Segera wudu.
Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada pada setiap apapun yang kita lakukan, termasuk waktu kita lihat daun. Kalau akidah kita betul-betul ada 6 unsur ini, lihat daun itu, ya Allah, itu udah rasa kita itu udah kebawa. Luar biasa Allah menciptakan daun. Sebenarnya seperti itu perjalanan kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita. Ini yang pada akhirnya seperti yang kemarin kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, iya, ini ketika imannya nyangkol ke akidah yang kuat, akidah yang lurus, membuat hidup seorang mukmin selalu tersambung ke Allah. Jadi nggak bisa hidupnya lepas dari Allah, nggak bisa. Ngelihat daun ya ingat Allah, ngelihat hujan Allah yang menurunkan. Lihat apa saja udah kebawanya ke Allah Subhanahu wa taala. Takdir gitu ya, aduh makan gudeg kok ketemu lombok. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya seperti yang kemarin kita sampaikan, saya plus Allah sama dengan cukup. Bapak Ibu, pekan depan kita ingin sama-sama melihat sejauh mana iman ini akhirnya menumbuhkan amal salih. Amal salih yang banyak, dan amal salih yang banyak ini kemudian menumbuhkan buah bernama akhlak. Akhlak itu wujud dari sempurnanya tazkiyah kita. Orang kalau tazkiyahnya bagus, pasti akhlaknya juga bagus. Seperti apa kaitannya? Mohon maaf ternyata sampai jam 1 waktu kita sudah terbatas. Mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.